Halo semuanya, sebelumnya saya Jovan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar uang atau kurva LM. Nah, di sini kita akan mengatasi ataupun menyelesaikan suatu persoalan mengenai keseimbangan pasar uang atau kurva LM tersebut. Di mana di sini terdapat persoalan yaitu otoritas moneter suatu negara telah mengedarkan uang sejumlah 500 triliun, di mana fungsi M1-nya adalah 0,2Y, yaitu fungsi untuk transaksi dan berjaga-jaga, dan fungsi untuk permintaan uang untuk spekulasi atau M2 yaitu 428 dikurang 400R. Nah, di sini persoalan yang akan kita atasi yaitu untuk menurunkan persamaan kurva LM dan juga menggambarkan kurvanya. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu untuk mengerjakan ataupun mencari persamaan dari kurva LM tersebut. Terdapat dua cara atau dua rumus untuk menyelesaikan persamaan kurva LM pada keseimbangan pasar uang. Nah, rumus pertama yaitu L1Y tambah L2R, di mana R di sini adalah suku bunga sama dengan M atau jumlah uang beredar. Di mana berdasarkan data yang sudah kita dapatkan dari persoalan tadi, kita tinggal masukkan ke persamaan atau rumus tersebut. 0,2Y tambah 428 dikurang 400R sama dengan 500, maka 0,2Y sama dengan 72 tambah 400R. Dan kita akan dapatkan bahwa nilai Y sama dengan 360 ditambah 2000R. Nah, untuk rumus atau persamaan kedua, kita dapat mengerjakannya atau menyelesaikannya yaitu dengan rumus Y sama dengan M per K1 dikurang L2 per K1 dikurang K2 per K1R. Di mana berdasarkan data yang sudah kita ketahui di persoalan, kita tinggal masukkan ke rumus tersebut, di mana Y sama dengan 500 dibagi 0,2 dikurang 428 dibagi 0,2 dikurang negatif 400 per 0,2 dikali R. Di mana Y sama dengan 72 per 0,2 ditambah 400 per 0,2 dikali R. Sehingga kita dapatkan dari rumus kedua ini, nilai Y sama dengan 360 ditambah 2000R. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan kurva LM baik dari rumus pertama maupun rumus kedua. Nah, selanjutnya kita dapat menggambarkan kurva atau persamaan tersebut ke dalam kuadran-kuadran, di mana kita akan menggambarkan dari kuadran 1 sampai kuadran keempat untuk mendapatkan gambar kurva dari persamaan yang sudah kita dapatkan tersebut. Nah, pertama yaitu pada kuadran pertama. Kuadran pertama ini menunjukkan hubungan antara nilai R atau suku bunga terhadap L2. Nah, di sini rumus L2 sudah kita ketahui yaitu L2 sama dengan 428 dikurang 400R. Nah, pertama kali kita akan mencari garis atau kurva tersebut. Di mana kita misalkan pertama, R sama dengan 0, maka nilai L2 sama dengan 428. Misalkan L2 sama dengan 0, maka R sama dengan 1,07. Nah, pada gambar kuadran ini, kita akan menggambarkan nilai R ini dalam bentuk persen agar tidak sulit menjadi 107. Selanjutnya, kita akan menggambarkan titik-titik bayangan yang fungsinya adalah untuk meneruskan titik tersebut ke kuadran-kuadran selanjutnya. Nah, pertama, kita akan mencari nilai titik bayangan pertama. Yang pertama, jika R sama dengan 50%, maka nilai L2 sama dengan 228. Nah, hubungannya ini kita gambarkan atau kita misalkan dengan titik A. Selanjutnya yaitu jika R sama dengan 30%, maka nilai L2-nya sama dengan 308. Nah, hubungan antara R 30% dan 308 ini kita misalkan dengan titik B. Setelah menyelesaikan kuadran pertama, kita lanjut ke kuadran kedua. Nah, bagaimana cara menggambar kuadran kedua ini? Kita akan menurunkan gambar dari kuadran pertama ke kuadran kedua, yaitu dengan menurunkan garis horizontalnya. Kuadran kedua ini sendiri menunjukkan hubungan antara M L1 atau jumlah uang beredar pada L1 dan M L2 atau jumlah uang beredar pada L2. Nah, titik A dan B yang telah kita buat pada kuadran pertama itu kita turunkan ke kuadran kedua, di mana dapat kita lihat pada garis horizontal di mana menunjukkan nilai 228 pada titik A dan 308 pada titik B. Selanjutnya untuk garis vertikalnya sendiri itu dapat kita ketahui melalui rumus M sama dengan L1 tambah L2. Di mana garis ini membagi kuadran pada derajat yang sama yaitu 45 derajat. Nah, untuk mencari garis vertikal, nilai titik vertikal yaitu pada titik A, yaitu A L1 sama dengan 500 dikurang 228, di mana L1 sama dengan 272.
Sehingga nilai A pada garis vertikal yaitu 272. Begitu juga dengan B, nilai B, L1 tambah L2 sama dengan 500, L1 sama dengan 500 dikurang 308, L1 sama dengan 192. Sehingga nilai titik B pada garis vertikal di kuadran kedua yaitu 192. Nah, selanjutnya yaitu pada kuadran ketiga. Kuadran ketiga ini menunjukkan hubungan antara L1 dan juga Y. Y di sini yaitu merupakan pendapatan nasional. Dari kuadran kedua ke kuadran ketiga ini, kita menurunkan yaitu pada garis vertikalnya, di mana yaitu titik A pada garis vertikal di kuadran ketiga, langsung kita buat nilainya 272, dan nilai pada titik B di garis vertikal pada kuadran ketiga yaitu 192. Nah, bagaimana untuk mencari nilai pada garis horizontal di kuadran ketiga ini? Kita bisa mendapatkan nilai pada garis horizontal pada kuadran ketiga ini yaitu dengan menggunakan rumus L1 tersebut. Karena di kuadran ketiga itu menunjukkan hubungan antara L1 dan juga Y. Di mana rumus L1 sama dengan 0,2Y. Nah, kita akan mencari pada titik B terlebih dahulu, di mana nilai 272 sama dengan 0,2Y dan Y sama dengan 1360. Sehingga pada titik B itu menghubungkan antara nilai L1 yaitu 272 dan nilai Y 1360. Sedangkan pada titik A itu menghubungkan nilai yaitu 192 sama dengan 0,2Y dan Y sama dengan 960. Sehingga titik A itu menghubungkan antara nilai 192 pada L1 dan nilai Y sama dengan 960. Setelah kita mendapatkan titik A dan B pada kuadran ketiga ini, kita tinggal menghubungkan titik A dan B menjadi garis atau kurva pada kuadran ketiga yang selanjutnya akan kita turunkan pada kuadran keempat. Sebelum kita melihat bagaimana pembuktian dari persamaan kurva LM atau persamaan pasar uang di kurva LM yang telah kita dapatkan pertama melalui rumus 1 dan 2, kita dapat melihat bagaimana kuadran 1, 2, dan 3 membentuk kuadran keempat yang merupakan kurva LM tersebut. Dapat kita lihat melalui gambar kurva dari kuadran ini, di mana pada kuadran keempat ini, garis horizontal itu merupakan turunan atau cerminan dari garis horizontal kuadran ketiga. Dan garis vertikal, yaitu nilai titik A dan B pada garis vertikal merupakan penurunan dari nilai garis vertikal pada kuadran pertama. Dapat kita lihat kalau titik A pada kuadran keempat itu menunjukkan hubungan antara nilai 50 pada R yang ada pada kuadran pertama dan nilai 960 pada kuadran ketiga yaitu nilai Y pendapatan nasionalnya. Sedangkan pada titik B menghubungkan nilai R30 dengan Y sama dengan 1360. Untuk pembuktiannya dapat kita lihat pada slide berikut. Nah, dari penggambaran kuadran tadi, kita sudah mendapatkan titik A dan B yang kita gambarkan pada kuadran keempat ini melalui garis persamaan kurva LM. Nah, di mana nilai A itu merupakan nilai R 50 dan Y sama dengan 960, sedangkan B itu R sama dengan 30 dan Y-nya sama dengan 1360. Nah, ini akan kita buktikan melalui persamaan yang sudah kita dapatkan melalui rumus 1 dan 2 yang kita sudah dapatkan pada awal pengerjaan. Sehingga dapat kita masukkan salah satu variabel untuk membuktikan gambar tersebut atau kuadran-kuadran tadi dengan persamaan yang sudah kita dapatkan tersebut. Nah, di mana Y sama dengan 360 ditambah 2000R. Nah, di sini kita misalkan R sama dengan 50% seperti yang sudah tergambarkan pada kuadran keempat ini. Di mana Y sama dengan 360 ditambah 2000 dikali 0,5, Y sama dengan 360 ditambah 1000, dan Y sama dengan 1360. Nah, sehingga titik A yang menghubungkan antara nilai R sama dengan 50 dan Y sama dengan 960 terbukti melalui persamaan yang sudah kita kerjakan. Nah, selanjutnya untuk yang R sama dengan 30%, kita tinggal masukkan pada rumus atau persamaan. Y sama dengan 360 ditambah 2000 dikali 0,3. Y sama dengan 360 ditambah 600. Didapatkan bahwa nilai Y sama dengan 960. Sehingga dapat terbukti bahwa pada titik B menghubungkan nilai R sama dengan 30% dan nilai Y sama dengan 960 sama dengan pembuktian yang sudah kita lakukan pada memasukkan salah satu nilai variabel yaitu R ke dalam persamaan kurva ataupun persamaan
keseimbangan pasar uang melalui rumus 1 dan 2 yang sudah kita kerjakan pada awal pengerjaan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa nilai persamaan kurva LM baik melalui persamaan rumus 1 dan rumus 2 yang kita kerjakan pada awal pengerjaan sama dengan penggambaran ataupun penurunan kurva LM melalui kuadran-kuadran yang telah kita gambarkan. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan persoalan dan data yang telah disajikan, maka keseimbangan pasar uang atau kurva LM dari persoalan dan data yang disajikan tersebut adalah Y sama dengan 360 ditambah 2000R, di mana untuk mendapatkan persamaan kurva LM ataupun persamaan keseimbangan pasar uang ini dapat kita lalui ataupun kita selesaikan melalui pertama yaitu persamaan melalui dua rumus atau dua persamaan, dan yang kedua yaitu menggambarkan kuadran-kuadran dari kuadran pertama sampai kuadran keempat. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sekali lagi saya mengucapkan sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.